akhi senior ini pernah menegur saya terkait itu, Ustaz. Gitu, jadi di DM, Vin, sorry, nggak boleh nih, Vin, gitu. Lo keluar dari masalah Gitu. Langsung gitu. Namun yang memang perlu diperhatikan bahwa orang yang mau berangkat haji itu kan niatnya kan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah Saudi adalah untuk Saudi tetapkan denda 447 juta hingga deportasi bagi jamaah haji ilegal. Oh, ada tuh kemarin tuh konten-konten lucu Di kan? dalam kasur tiba-tiba Dalam kasur tuh. Halo, ya hai. Haji ilegal nih yang gimana sih? Ilegal tuh yang Berarti non dia visa tidak haji. menggunakan visa haji, Ustaz. Yes, betul. Dakhili termasuk gak tuh visa haji? Dakhil itu yang gimana? Yang izin kerja di sana ya? Nah, iya, Terus dia dapat haji ya? Dakhili dari dakhola kan Ustaz? Itu. Lagi belajar bahasa Arab gitu. Oh iya. Masuk ya kan Tapi gitu. halal gak, Ustaz? Maksudnya secara Betul. Istilahnya Secara visa hukum haji ini ziarah, ditanyakan visa kepada ziarah. para mufti dan para ustadz yang cukup paham lah tentang hukumnya menggunakan visa non haji dalam melaksanakan ibadah haji seperti visa ziarah dan lain sebagainya. Namun yang memang perlu diperhatikan bahwa orang yang mau berangkat haji itu kan niatnya kan ibadah, gitu ya. Niatnya adalah ibadah. Niatnya adalah mencari ketenangan dengan berzikir, dalam beribadah, di dalam talbiyahnya, di dalam wukufnya. Antum bagaimana bisa antum bermunajat dengan cukup signifikan, dengan cukup mendalam, dengan khusyuknya ketika di Arafah. Di saat antum lagi wukuf begini, tiba-tiba ada petugas lewat, antum lebih gemeteran lihat dia ketimbang doanya nih. Ya Allah, ada petugas lewat nih. Itu udah ciri-ciri sebenarnya perihal yang salah gitu. Nah, begitu kan. Ketika ada petugas lewat aja, ya Allah, jangan sampai ketahuan di saat begini. makin nangis tuh. Enggak, kalau sekarang sebenarnya banyak ini kan peraturan semenjak Covid itu Ustaz, yang boleh di Matof itu buat orang-orang belum tahu, awamul muslimin saya tahu ya. Dia adalah lantai dekat Ka'bah gitu. Itu Matof Yang area. biasa lo kalau ngonten megang Ka'bah langsung itu ya? Bener. Iya. Oh, pernah nonton? Oh, enggak ya? Kalau waktu pas sama The Musafir nggak begitu? Enggak. Jadi sekarang aturannya semenjak Covid hanya yang pakai baju ihram yang boleh masuk ke situ. Banyak orang yang beda ternyata Bang Kevin, rasanya sholat nggak lihat Ka'bah dengan lihat Ka'bah, akhirnya dia pakai ihram dari hotel, nggak niat umroh, hanya pengen sholat depan Ka'bah. Sebenarnya gimana Ustaz? Karena akhi senior ini pernah menegur saya terkait itu Ustaz. Gitu, jadi di DM, Vin, sorry, nggak boleh nih Vin, gitu. Lo keluar dari manhaj salaf, gitu. Langsung gitu. Kelebihan. Langsung gitu. Sorry, keluar dari manhaj salaf. Sorry, gue coret nama lo ya, gitu. Ada tuh buku gue ya? Pengen daftar ya? Tapi yang daftarnya Ustaz, Ikhwan tapi. ada Gini, database-nya. kalau satu saat ada yang megang Lain lagi ya. tolong daftar aja. Lanjut Ustaz. Nah, kalau Anda sih cenderung dengan apa yang beliau sampaikan bahwa regulasi Keluarin diri dari masalah Ustaz. Enggak, bukan itu. Bukan itu. bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah Saudi adalah untuk menertibkan dan untuk menjaga supaya mereka-mereka yang memang niatnya adalah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i, mereka diberi kesempatan untuk itu, yang niatnya memang menjalankan ibadah umrah. Adapun mereka yang tidak menjalankan ibadah umrah, maka mereka diberi kesempatan untuk tawaf di atas lantai 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu bagi mereka-mereka yang datang dengan niatan ibadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari sekedar kepuasan pribadi, di lantai 2 atau yang lainnya, itu dia akan mendapatkan kepuasan yang serupa, bahkan mestinya lebih bersyukur kepada Allah. Kenapa? Antum ketika di mataf, ya, putaran yang pendek itu membuat zikir dan permohonan antum lebih pendek. Beda dengan ketika ketika di atas dengan putaran yang besar, maka zikir antum semakin banyak, doa yang antum panjatkan semakin besar, iya kan? Kan itu akan melahirkan nikmat yang besar di dalam beribadah. Itu nggak desak-desakan lagi dan tidak ada desakan dan lain sebagainya. Ketika antum ada keluarga, bawa istri, bawa orang tua misalnya, atau bawa anak, itu akan lebih membuat antum lebih khusyuk di dalam ibadah, lebih tenang, ya, tidak ada kekesalan terhadap hati kita terhadap orang lain dari sesama muslim. Ini banyak nilai manfaat. Nggak ada ego pengen megang.
Iya. Hajar Aswad Iya, gitu kan. nggak ada, Jauh. iya betul. Nggak ada lagi keinginan-keinginan personal yang untuk mengejar kepuasan pribadi saja nggak ada. Lillah, karena Allah. Jadi memang perasaannya mesti ditekan itu saja. Iya, harus Pengen sih tapi apa gini ya? Kalau gitu gue mikot deh. ya, Umroh lagi yang kedua. Umroh yang kedua. silahkan. Oh gitu ya. Nggak Sat, ya? apa-apa, umroh kedua. Mendingan gitu. Jangan larang-larang mau umroh kedua Pak Tifin. Enggak larang saya. Saya hanya bilang tidak sesuai dengan rumahsu.com. Oh gitu. Karena ada beberapa gue juga lihat tuh Vin waktu berapa kali umroh itu pakai ihram tapi dalamnya ketanda bola tuh. Oh iya. Bola, Iya. AC Milan bukan waktu itu. Gue lupa. Fans MU biasanya kayak gitu. Wah. Fans MU. Tapi itu didiemin Sat, sama ini Sat, sama Askarnya. Dalamnya askarnya. kaos. Enggak, dalamnya udah ini Sat, apa namanya? Udah Udah pakai baju. Udah pakai Iya. baju, tapi celananya Celananya kelihatan aja. Sat. Oh begitu. Iya, orang-orang apa kayak muka-muka Kazakhstan gitu-gitu Sat. Oh. Ada lihat waktu itu. Karena bagus. karena dilihat juga apalagi yang dipotong orang itu udah botak gitu. Ya mungkin petugas melihat dia ini ya orang-orang awam yang seperti orang yang kebalik buka bahu kanan ke kiri gitu. Oh, Jadi iya benar. Itu ini ya. Lo nggak tahu kan? Bener, ya. Ada, Lo ada. kan nonton politik bang. Iya benar. Itu nonton politik. Jangan umroh sih nggak kayak Bang Kevin. Lagi. Ayo, entar lagi kita cabut ya. Apa ini? Lagi. Nah, ini lucu nih, Vin. Ada beberapa. 9 amalan yang pahalanya setara haji dan umroh apa saja? Nah, jadi kayak apa? Habis sholat subuh, Iya. nunggu Suruh. Benar. pahala jadi. Waktu rakaat. Nah, berarti nggak perlu umroh. nggak perlu haji. Buh, Umroh dan haji loh. Masa nggak perlu? diksinya begitu kan? Setara. Nggak ada. Hotel? Setara. Iya kan? Setara. Movenpick dan setara begigitu. Ini Iya kan? setara. Jadi amalan yang besar maksudnya. Pahalanya. Nah, makanya nanti belajar ilmu mantik. Wis. Oh, gue bilang. Ilmu linguistik. Oh gitu. Setara tuh maksudnya amalan yang utama. Hajinya mah tetap bukan begitu, Ustaz? Betul wajib, Sat. Tetap wajib, Sat. Iya, nah, amalan-amalan yang disebutkan misalnya setara dengan suatu amalan. Misalnya, orang yang sholat di Masjid Quba, sholat sunnah, mendapatkan pahala setara dengan Umroh. Umroh. Apakah kalau begitu udah deh, anak tungguin di Madinah, ntar Gua suka ke Mekah tuh. anak nggak usah ke Mekah lagi. Bolak-balik. Iya. Misalnya begitu kan ya. Nah, apakah seperti itu? Ya, dan termasuk juga amalan-amalan yang lainnya yang dikatakan memiliki kesetaraan dengan suatu amalan tertentu yang lainnya. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa itu adalah setara di dalam jaza, la fil ijza. Ya, setara di dalam imbalan, tapi bukan di dalam menggugurkan sebuah kewajiban. Oke. Ya, contoh real untuk hal ini supaya antum lebih memiliki visualisasi lebih dalam adalah pahala membaca surat Al-Ikhlas sekali sama dengan atau setara Sepertiga dengan Al-Quran. sepertiga Al-Quran, yaitu berapa juz? 30 juz. 10 juz. 10 juz. Ya, kenapa susah ngitungnya? Soalnya Tapi Quran itu berapa juz? Nggak pernah lihat juz lagi, udah baca aja. Bukan buat lu bukan 30 juz, ada lebih. 45. Lanjut. Ya kan? Artinya sekali 30 juz. Iya. Sekali 10 juz. Ya, 3 kali 30 juz. Betul. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitu kan? Betul. Nah, kalau seseorang sholat takbiratul ihram, dia sholat, ya takbiratul ihram, dia baca surat doa iftitah. Setelah itu dia baca Al-Ikhlas 3 kali dan kemudian dia ruku'. Diterima nggak sholatnya? Diterima insya Allah, Ustaz. Kenapa diterima? Maksudnya? Habis iftitah, Dia baca. kali. Oh, nggak baca Al-Fatihah? Iya. Iya nggak bisa dong, Ustaz. Iya, kan? Kan Al-Fatihahnya belum dibaca. Ya, Al-Fatihah kan rukun dalam. Benar. Ya kan? Kalau mungkin dia mengatakan, bukankah anak sudah baca Al-Ikhlas 3 kali? Yang artinya pahalanya sama seperti anak baca satu Quran full. Satu Quran ada Al-Fatihah dan Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Iya. Kenapa nggak keterima? Karena nggak baca Al-Fatihahnya. Iya, betul. Jadi imbalannya sama seperti 30 juz, tapi tidak menggugurkan kewajiban, yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu sama kayak temen gue pernah cerita gini. Poin. Nabi kan ngajarin kita, menyuruh kita untuk belajar berkuda. Sekarang udah ada mobil, berarti belajar mobil aja, ngapain berkuda? Memahami hadis tuh kontekstual dong, Vin, gitu. Nah, berarti kurang lebih pemahamannya kayak tadi, Ustaz, ya? Ya, ini dalam wacana yang berbeda. Kadang seringkali
orang sekarang, masyarakat sekarang itu sok memahami hikmah di balik sebuah syariat. Padahal mereka nggak paham-paham amat, ya. Sehingga misalnya mereka mencoba bicara secara kontekstual, nanti kemudian zakat fitrah diganti dengan uang misalnya, atau pakai data misalnya. Ya kan mereka jamaah ini lebih butuh pakai data untuk judol daripada beras. Oh, pakai data, ya kan ya. Ya Allah. Misalnya begitu. Iya. Tahta pakai data pas kan. Gitu. Benar. Jadi kan korban juga sama. Orang sekarang, orang Katolik sebagian masyarakat Indonesia mau dikasih daging kambing kena baunya aja tensinya udah pada naik gitu. Ya. Ya mereka akan lebih senang juga misalnya dikasih Uang yang berbeda, ayam, gitu ya. Atau dikasih ayam misalnya, atau dikasih uang tertentu misalnya, ya. Nah itu mereka akan lebih senang dengan itu, ya. Mentahannya doang gitu misalnya. Mereka minta seperti itu. Mentahannya doang gitu ya. Mentahannya gitu ya. Enak juga sih gitu ya. Lebih sederhana. Lebih Nggak perlu penyelenggaraan potong-potong. Ada hujan doa dulu, nggak perlu. Ya, ini Ada juga itu kurban bentuknya kornet. Oh iya. Itu beda permasalahan. Itu dulu. Tapi itu bagus tuh. Gue pengen nanya juga sih. Nah tadi berarti yang sebenarnya tidak menghilangkan. Mereka itu sok memahami hikmah di balik sebuah syariat, tapi nggak paham-paham amat gitu loh. Karena hikmah terbesar di dalam setiap pensyariatan dari Allah SWT itu adalah ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Nah, ketika menghambakan diri kepada Allah SWT, maka tidak dilihat dari cara yang bagaimana yang bisa dirubah, tapi yang benar adalah melakukan ibadah itu sesuai dengan cara yang ditentukan. Ya. Maka ketika kita misalnya, apa sih hikmah dibalik pakai baju ihram? Apakah dibalik hikmah dibalik menggunakan pakaian yang tidak berjahit, dibalik tawaf, dibalik sa'i? Pun kita tidak menemukan apapun misalnya dibalik hikmah-hikmah dibalik itu semuanya, itu tidak menggugurkan semua syariat itu, karena hikmah terbesarnya adalah kita hamba Allah. Kita diperintah dan kita menjalankan sesuai dengan perintahnya. Sami'na wa ta'ana. Itu hakikat sebagai hamba Allah. Itu hikmah terbesar. Ya, apakah kita bisa mencerna hal itu atau tidak? Termasuk misalnya yang seperti tadi ditanyakan, bahwa ketika sebagian orang mengatakan, kan ini sudah bukan zamannya lagi berkuda. Kata siapa? Sekarang bahkan berkuda menjadi sebuah hal yang prestis gitu kan ya. Bahwa orang dulu rata-rata berkuda ketika pertama kali mobil ditemukan, maka orang-orang yang berkuda akan melihat, wah itu orang kaya tuh yang pakai mobil. Ya, kita masih miskin karena berkuda. Sekarang yang bawa mobil ngelihat berkuda, orang kaya nih. Itu orang kaya. Yang bawa kuda, wah orang BKT nih, gitu. Ada disewain. Tapi kemarin sempat viral yang dicondet tuh, yang berkuda gitu. Datang ke Al-Fatah berkuda gitu. Ada parkirnya. Iya, parkir diikat di depan. Ada juga yang ke Monas pakai kuda juga, teman kakaknya teman Anas. Ke Monas? Iya. Ngapain? Demo. Nah tadi kalau kornet, kornet, daging sapi disembelih, dikemas dalam kaleng dan kornet. Iya. Jadi kulu watasaddaqu waddakhiru, ya kata Nabi SAW ketika di salah satu sabdanya terkait dengan bagaimana pemanfaatan dari binatang kurban, makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah. Nah, di sini menunjukkan bahwa hikmah dibalik penyimpanan binatang kurban itu adalah untuk mengawetkan. Bisa antum bayangkan bahwa sejak zaman Nabi SAW upaya untuk penyimpanan binatang kurban itu dilakukan. Itulah kenapa disebut hari tasyrik. Ya, kenapa tasyrik? Artinya itu adalah mereka yang jemur daging itu untuk jadi dendeng. Gitu ya, untuk menjemur daging untuk jadi dendeng supaya awet, dipertahankan untuk masa waktu yang cukup panjang. Nah, itu yang mereka lakukan. Nah, di zaman kita
pendendengan ini tadi bisa dimanfaatkan dengan banyak teknologi, termasuk juga dengan di kornet. Selama pengelolaannya itu syar'i, benar, distribusinya juga syar'i, juga benar, tidak ada manipulasi di sana, tidak ada pengkhianatan dan lain sebagainya, maka itu adalah salah satu inovasi yang baik dan menarik untuk bisa memperluas distribusi daging korban. Jadi dipotong dulu, langsung masuk ke pabrik. Bukan lo korban pakai kornet, bukan. Iya benar. Gitu. Kurban gue nih daging kornet seberat daging sapi. Berapa sih? Kurang lebih 300 kilo. 300 kilo nih kornet semua tapi udah jadi. Iya, nggak ada karkas tuh. Hah? Nggak ada karkas tuh. Atau karkasan. Karkas tuh satu sapi 300 kilo, karkas itu 50%-nya doang. Dagingnya aja, dagingnya bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Kan ada daleman, ada apa. Itu istilah para tukang jagal. Oh iya benar. Hanya ikutan Kurban plus. Ya, lanjut. Plus. Ini ada lagi nih. Ada lagi. Nah, ini Set. Kemenak wanti-wanti petugas haji, jangan flexing, utamakan dan layani jemaah. Emang flexing gimana? Antum yang lebih ngerti. Ada beberapa gini. Ada yang beberapa konten-konten gitu flexing maksudnya? Bukan. Ada beberapa yang mungkin ya karena dia punya privilege bahasa kita kan. Anak sekarang privilege nih. Kan kita ini segala macam, bisa jadi dia jual beli birokrasi. Ada yang jual beli birokrasi. Jadi kayak lu kalau mau sama gua begini nih cara mainnya apa segala macam. Nah, ada juga yang flexing terkait dia pamer. Iya, lagi di sana kan maksudnya. A day in my life sebagai petugas haji gitu, bikin konten, kamar gelap buka hordeng terang. Gitu Masjidil Haram. Point of view pagi-pagi kamu apa? Oh, aku Masjidil Haram gitu. Ada begitu? Mungkin. Enggak ada juga kan. Ada dunia petugas haji, cuma kalau bahasnya atau flexing, bercandaan di hotel yang view-nya Masjidil Haram, kiblatnya di mana ya? Kiblatnya di mana ya? Sakit nanti. Teman Anda itu kan? Oh iya. Bukan. Get ready with me gitu kan. Get ready with me sebagai petugas haji kan gitu kan. Hari ini aku nolongin nenek-nenek ke stupid lip gitu. Itu karena gini Set. Sosial media ini kan sebenarnya memang diperuntukkan untuk pamer ya. Iya. Bener gak sih? Biar dilihat orang kan? Biar dilihat orang. Buktinya Matrix aja, Rich. Matrix tuh bahasanya. Iya, makanya kalau mau ini RZ sih minimal follow. RZ itu ungu-ungu, RZ putih, nah itu isinya hikmah semua kan. Ya, jadi makanya banyak petugas yang akhirnya pamer. Mungkin kayak gitu. Tapi kan bisa juga mungkin personal branding, ya nggak sih? Ya nggak, Sat? Mungkin personal branding dia sebagai petugas haji supaya dipakai lagi, nggak bisa gitu ya? Ada nggak sih regulasi gitu sih? Nggak tahu juga lah gitu. Itu kan arahan dari Kemenak supaya tidak flexing gitu kan ya. Iya. Dan ini kan ya artinya arahan dari atasan, dari pimpinan itu sebagai sebuah bentuk perintah yang harus ditaatin sebetulnya. Jadi memang kita ya berharap ya semoga semua petugas haji itu diberangkat berdasarkan profesionalisme mereka, bukan karena kedekatan, bukan karena hal-hal yang faktornya titipan atau yang semisalnya, tapi orang-orang yang profesional sesuai dengan pekerjaannya. Jadi mereka tidak sekedar sibuk dengan karena mereka tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan, maka mereka flexing. Ya, tapi ketika mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu bahwa job desk mereka cukup sibuk. Oh iya sih, benar gitu sih kan ya. Dan mereka 3 bulan saat ya, sebulan sebelum, sebulan ketika, sebulan sudah. Oh gitu. Iya. Enggak, pertanyaan gue berarti si petugas-petugas kan waktu itu kan pernah ditawarin tuh sama salah satu rekan kayak petugas di petugas mau galan ada nih lewat asosiasi bayar sekian untuk training apa segala macam, mungkin baru berangkat nanti ada sertifikasinya. Petugas di bidang apa? Kayak Mutolif kayaknya ya. Tahu sih ya. Nah, pertanyaannya di sana kita tuh haji juga nggak sih, Sat? Kalau dulu waktu haji nih. Petugas haji tuh pakai ihram nggak? Nah, iya pakai ihram nggak? Ihram sih. Ihram ya? Ihram. Bukan yang kayak pakai di TV kayak gitu, askar gitu. Iya. Itu setelah wukuf ya, Sat ya? Pas wukuf mah. Ketika keberangkatan petugas-petugas yang mereka itu belum haji, maka mereka termasuk jemaah haji. Oh gitu. Harusnya begitu sih. Kalau yang sudah haji berarti nggak perlu. Ya kecuali memang petugas-petugas yang tidak bisa posisi dia, status dia tidak bisa digantikan ya, atau memang dia harus bersama dengan para jamaah.
Ya pelayan-pelayan. Yeah. Misalnya memang harus fungsinya melayani. Ya selama antum di Arafah misalnya, antum melihat banyak petugas-petugas non ihram, tidak berihram, dan mereka sangat sibuk menyediakan banyak fasilitas. Iya kan petugas biasanya kan dokter, perawat. Nah, apalagi sih kira-kira? Cleaning service. Tapi kalau dari negara, ana wallahu alam bisa. Koki mungkin. Iya, tukang masak mungkin jadi. Tukang masak gitu-gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak pakai ihram tuh mereka bisa tinggal bayar dam nggak sih biar hajinya. Tapi dia ada Arafah gitu maksudnya ya? Ada di Arafah ya? Allahu a'lam bishawab. Juga sih kayak gitu ya? Iya, tapi dia pakai baju bebas tuh. Iya. Gue bayar dam gitu. Nggak gitu, nggak ada. Nggak gitu juga mau bayar dam. Iya, insya Allah.